Halo teman-teman, selamat datang kembali di Rumah Sakit Cepat Waras. Kembali bertemu dengan saya, Dr. Renaldo Alexander, spesialis penyakit dalam. Pada episode kali ini, saya akan membahas tentang pemilihan secara praktis. Kapan teman-teman harus melakukan swab antigen, kapan mesti milih PCR, kapan milih rapid antibody. Jadi saya mau kasih tahu gampangnya aja ya, mesti melakukan tesnya kapan, sama tes mana yang dipilih. Saya mau membantu teman-teman supaya jangan salah milih, supaya hasilnya tidak membingungkan, konklusif, dan ngirit. Lakukan tes swab antigen paling cepet-cepetnya 1 minggu setelah kontak. Atau saran saya sih 10 hari pasca kontak, sambil tetap menjalankan isolasi mandiri. Jadi misalnya ketemunya sama yang suspek positif itu tanggal 1, nah teman-teman isolasi mandiri dulu tuh, kurang lebih 10 hari. Baru lakukan tes swab antigen. Kalau tes swab antigennya negatif, ya udah boleh bernapas dengan lega. Dengan syarat nggak ada gejala ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba muncul gejala, konfirmasi dengan tes swab PCR. Kapan tidak dianjurkan untuk melakukan tes swab antigen bagi mereka yang kontak dan tanpa gejala? Setelah 2 minggu. 2 minggu pasca kontak, jangan tes swab antigen. Mubazir, andai kata kena pun, kemungkinan besar swab antigennya akan negatif. Sehingga menimbulkan perasaan negatif palsu, harapan yang semu. Jangan ya, nanti malah bisa nular-nularin ke orang lain. Nah, kalau misalnya saya nggak mau tes swab antigen, maunya tes PCR dok, sama aja timingnya. 3-4 minggu pasca kontak itu masih oke lah melakukan swab PCR. Tapi lewat dari 1 bulan jangan lakukan karena kemungkinan PCR-nya juga sudah akan negatif. Kalau mau periksaan cuma pakai rapid antibody untuk pengen tahu nih benar pernah masuk virus COVID apa enggak, boleh. Kapan tuh? Saya sarankan sih ya sebulan lah. Kalau misalnya sebulan pasca kontak tes antibody hasilnya negatif dan selama nunggu periode 1 bulan tes itu benar-benar menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, ya berarti memang nggak kena. Tapi kalau misalnya dites positif berarti iya tuh dalam jangka waktu sebulan mungkin sudah terinfeksi virus COVID tapi tanpa gejala. Bahaya tuh, mungkin sudah nularin banyak orang. Kalau yang merasa menjadi kontak erat tapi nggak mau tes, entah nggak punya biaya atau nggak ada tempat yang bisa melakukan tes dekat dari rumahnya, gimana? Ya udah, isolasi mandiri 10 hari dari semenjak kontak. Habis itu boleh lepas isolasi dengan syarat selama 10 hari pasca kontak itu benar-benar tidak ada gejala loh ya. Nah, bagi yang bergejala dan tidak sesak kan isolasi mandiri. Kapan bagusnya melakukan tes-tes tersebut? Kalau misalnya gejalanya masih di 1 minggu pertama nih, terserah mau pilih swab antigen boleh, mau swab PCR boleh untuk mendiagnosa. Kalau misalnya sudah lewat 1 minggu bergejala, jangan tes swab antigen, tesnya PCR. Kenapa? Swab antigen kemungkinan besar sudah akan negatif. Nah, kalau misalnya sudah lebih dari 3 minggu dok, dari gejala, PCR masih bisa positif, tapi bisa juga sudah negatif. Nah, yang biasanya positif apa? Rapid test antibody. Kalau bergejala tapi nggak punya biaya untuk tes antigen atau PCR, gimana dok? Ya sudah, selama tidak ada sesak ya, dalam arti kata tidak harus dirawat, lakukan isolasi 10 hari, ditambah 3 hari lagi yang benar-benar nggak ada gejala. Contoh begini, kalau misalnya batuk, pilek, sakit tenggorokan selama 1 minggu, habis itu di hari ke-8 udah nggak ada gejala, ya udah terusin 10 hari, ditambah lagi 3 hari, hari ke-11, ke-12, ke-13, hari ke-14 sudah boleh keluar isolasi tanpa mesti tes. Contoh berikutnya, bergejala sampai hari ke-12 nih, di hari ke-13 baru tuh batuknya hilang, pileknya hilang, ya udah berarti 12 ditambah 3 hari lagi hilang gejala, hari ke-13, ke-14, ke-15, hari ke-16 baru boleh keluar isolasi. Ngerti ya? Jadi minimalnya 10 hari isolasi ditambah harus 3 hari bebas gejala untuk mereka yang tidak mau swab evaluasi. Semoga teman-teman bisa paham dan tidak salah lagi ya memilih waktu kapan melakukan tes dan baiknya tes yang mana nih. Oke, segitu aja. Salam sehat dari saya. Semoga teman-teman selalu waras, makin waras, selalu dilindungi sama Tuhan Yang Maha Kuasa, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Teman-teman yang juga nanya, dok, kalau misalnya lagi ada asma, lagi gatel, tenggorokan habis makan gorengan, itu bakal positif atau negatif ya dok di tes-tes ini? Saya terpaksa ngulang lagi ya, semua tes untuk COVID, antigen, PCR maupun rapid antibody itu sangat spesifik. Dalam arti kata, kalau misalnya memang hasilnya positif, ya udah itu berarti memang ada COVID-nya. Kalau misalnya memang sakit tenggorokannya cuma karena makan gorengan, tesnya akan negatif.
Jangan teman-teman melakukan upaya-upaya yang tanda kutip ya, sengaja supaya swabnya itu negatif. Sangat bahaya sekali kalau misalnya hanya untuk kepentingan apa nih? Perjalanan, atau misalnya ada acara tertentu, atau misalnya untuk ngelamar pekerjaan, teman-teman sengaja melakukan tindakan tersebut supaya negatif, padahal sebenarnya ada virusnya. Terus jadinya hasilnya negatif palsu, terus teman-teman jadi berat dan bersikukuh gitu ya. Ini kan saya tesnya negatif, nggak mungkin saya COVID. Terus terjadi apa-apa sama teman-teman karena nggak dapat penanganan sesuai untuk COVID. Teman-teman yang akan rugi sendiri, bahkan bisa mengakibatkan kehilangan nyawa. So, jangan melakukan tindakan-tindakan aneh seperti itu. Sebenarnya tidak ada yang mewajibkan loh untuk dilakukan tes-tes ini, kecuali untuk hal tertentu ya orang yang mau bepergian atau segala macam itu terpaksa diwajibkan, dan itu diwajibkan karena ingin memperlambat penyebaran pandemi. Dan bagaimana caranya supaya tidak harus terpaksa melakukan tes-tes ini? Ya lakukan protokol kesehatan yang baik, karena sampai saat ini yang benar-benar mencegah supaya virus itu jangan masuk ke badan ya protokol kesehatan. Jadi kalau teman-teman yang benar-benar menjaga protokol kesehatan, ya itu mestinya sih aman-aman aja, nggak usah lakukan tes.